الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbicara tentang Samah bin Lu'ay setelah sebelumnya kita telah membahas tentang nasab. Ibnu Ishaq berkata, adapun Samah bin Lu'ay, ia pergi menuju Oman dan tinggal di sana. Ada yang mengatakan ia diusir oleh Amr bin Lu'ay karena cekcok yang terjadi antara mereka berdua. Samah bin Lu'ay mencungkil mata Amir dan dia pun mendapat ancaman keras Amir sehingga membuatnya memutuskan pergi menuju Oman. Banyak yang beranggapan bahwa ketika Samah bin Lu'ay berada di atas untanya dan untanya sedang makan rumput, tiba-tiba seekor ular mematuk bibir untanya hingga pecah. Seketika itu juga unta tersebut ambruk tersungkur. Ular itu kemudian mematuk Samah hingga menewaskannya. Ada pula yang mengatakan ketika Samah merasa kematiannya menjelang datang sebagaimana yang mereka sangka, dia berkata, "Wahai mata, menangislah untuk Samah bin Lu'ay, karena petaka ular tergantung di betis Samah. Tak pernah kulihat orang seperti Samah bin Lu'ay di hari mereka menempatkannya sebagai korban karena untanya. Sampaikan kepada Amir dan Ka'ab bahwa aku amat merindukan keduanya. Walaupun rumahku ada di Oman, aku anak keturunan Ghalib yang pergi bukan karena miskin. Mungkin air telah engkau tumpahkan, wahai anak Lu'ay, karena khawatir akan kematian yang tidak mampu kau menumpahkannya. Engkau ingin menangis menolak kematian, wahai anak Lu'ay. Tidak ada yang kuasa untuk menepis kematian. Banyak unta terdiam dalam perjalanannya, meninggalkanmu sambil tertunduk setelah berupaya keras menolongmu." Ibnu Hisham berkata, disampaikan kepadaku bahwa sebagian dari keturunan Samah bin Lu'ay datang menemui Rasulullah SAW dan mengaku memiliki sambungan nasab dengan Samah bin Lu'ay. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah Samah bin Lu'ay sang penyair itu?" Salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan ucapan Samah bin Lu'ay berikut. Engkau ingin menolak kematian, wahai anak Lu'ay. Tidak ada yang kuasa untuk menepis kematian." Rasulullah SAW bersabda, "Ya, benar." Auf bin Lu'ay dan migrasinya. Setelah kita berbicara tentang Samah bin Lu'ay, mari kita lanjutkan terhadap kisah Auf bin Lu'ay dan migrasinya. Ibnu Ishaq berkata, sedangkan Auf bin Lu'ay dalam pandangan mereka, ia keluar bersama rombongan musafir Quraisy. Sesampainya di daerah Ghatafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan, ia beristirahat, sedangkan kaumnya melanjutkan perjalanan mereka. Auf bin Lu'ay didatangi Tha'labah, saudara senasab dengan Auf di Bani Zubyan. Tha'labah adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Baghid bin Roith bin Ghatafan, sedangkan Auf adalah anak Sa'ad bin Zubyan bin Baghid bin Rois bin Ghatafan. Tha'labah menahan Auf, kemudian menikahkannya, menyatukan nasabnya dengannya, dan menganggapnya sebagai saudara, sehingga genealogisnya dikenal demikian luas di tengah Bani Ghatafan. Dikisahkan bahwa Tha'labah
berkata kepada Auf ketika Auf menahan perjalanannya hingga ditinggal pergi oleh kaumnya, "Hai anak Lu'ai, tambatkan untamu di tempatku. Kau telah ditinggal kaummu, sementara tidak ada tempat tinggal buatmu." Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Ja'far bin Zubair atau Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Andai aku boleh mengaku bernasabkan kepada salah satu kabilah Arab atau memasukkan mereka kepada kami, pasti aku mengaku memilih bernasabkan kepada Bani Murrah bin Auf. Sesungguhnya kami mengetahui persamaan pada mereka dengan kami. Kami juga mengetahui posisi orang itu, yakni Auf bin Lu'ai." Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Ghatafan, Murrah adalah anak Auf bin Sa'ad bin Zubyan bin Baghid bin Rois bin Ghatafan. Jika garis nasab tersebut dinisbatkan kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak menolaknya dan tidak mengingkarinya, karena ia adalah nasab keturunan yang paling kami sukai." Al-Harith bin Zalim bin Juzaimah bin Yarbu, menurut Ibnu Hisham, salah seorang anak keturunan Murrah bin Auf, berkata ketika ia melarikan diri dari An-Nu'man bin Al-Munzir dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, "Kaumku bukan kaum Tha'labah bin Sa'ad, bukan pula dari Fazarah yang berambut panjang. Jika kau bertanya tentang kaumku, ia adalah Bani Lu'ai di Mekah yang mengajar perang kepada Mudhar. Alangkah bodohnya kami saat mengikuti Bani Baghid dengan meninggalkan garis nasab yang dekat dengan kami sendiri. Sebuah kebodohan pencari air menumpahkan air lalu mengikuti Fata Morgana. Andai aku disuruh taat, sungguh aku akan berada di tengah mereka. Aku tak suka untuk meminta turunnya hujan di Ruwahah dari Kurosi, memperbaiki kudaku di satu sisi tanpa meminta upah atas bantuannya." Ibnu Hisham berkata, syair itulah yang diutarakan oleh Abu Ubaidah kepadaku. Ibnu Ishaq berkata, Al-Husain bin Al-Humam Al-Muri, salah seorang dari Bani Sahm bin Murrah, membantah Al-Harith bin Zalim dan mengklaim diri bernasabkan kepada Ghatafan. Berkata dalam sebuah syair, "Ketahuilah, kalian bukan dari kami dan kami pun bukan dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian Bani Lu'ai bin Ghalib. Kami berada dalam keagungan Hijaz, sedangkan kalian berada di tempat licin di antara dua gunung Mekah." Yakni Quraisy, Usain mengatakan itu. Al-Husain menyesal atas apa yang diucapkannya dan menyadari akan kebenaran ucapan Al-Harith bin Zalim. Lalu ia kembali bernasabkan kepada Quraisy dan mencela diri sambil berkata, "Aku menyesal atas ucapan apa yang aku lontarkan. Kini jelas bagiku bahwa ucapan itu ucapan dusta. Wahai, andai lidahku terbelah dua, salah satunya bisu dan satunya memujimu bintangmu. Nenek moyang kami ialah Kinanah yang dikubur di kota Mekah, di saluran air Bata di antara dua gunung-gunung Mekah. Kami punya seperempat warisan terhadap rumah suci dan seperempat saluran air yang ada di rumah Ibnu Hatib." Maksudnya anak-anak Lu'ai adalah 4 orang, yaitu Ka'ab, Amir, sama Auf. Ibnu Ishaq berkata, seseorang yang tidak diragukan kejujurannya berkata kepadaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada beberapa orang dari Bani Murrah, "Jika kalian mau kembali kepada nasab kalian, maka lakukanlah." Ibnu Ishaq berkata, Bani Murrah bin Auf adalah orang-orang mulia di kalangan Ghatafan dan merupakan pemimpin-pemimpin mereka. Di antara tokoh pemimpin tersebut adalah Harim bin Sinan bin Abu Harithah, Kharijah bin Sinan bin Abu Harithah, Al-Harith bin Auf, Al-Husain bin Al-Humam, dan Hashim bin Harmalah, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang penyair. Hashim bin Harmalah menghidupkan kembali ayahnya di hari Al-Haba'ah dan hari Al-Ya'malah. Kau lihat para raja
merasa hina raja di sisinya. Ia bunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa bait-bait syair di atas adalah milik Amir al-Khosafi. Khosafah adalah anak Qais bin Ailan. Amir al-Khosafi berkata, Hashim bin Harmalah menghidupkan kembali ayahnya pada hari al-Haba'ah dan hari al-Ya'malah. Kau lihat para raja di sampingnya menjadi hina. Ia bunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Tombaknya membuat para ibu khawatir akan anaknya. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan kepadaku bahwa Hashim berkata kepada Amir, katakan tentang diriku sebuah bait syair nan indah, pasti aku beri engkau hadiah. Kemudian Amir mengucapkan bait syair pertama, namun bait syair tersebut tidak membuatnya kagum. Maka ia pun mengucapkan bait syair kedua, namun bait syair kedua juga tidak membuatnya puas. Amir mengucapkan bait syair ketiga, tetap saja tidak membuatnya kagum. Ketika Amir mengucapkan bait syair keempat, ia membunuh orang berdosa ataupun tidak berdosa. Bait syair tersebut membuat Hashim terkagum-kagum. Lalu ia pun memberikan hadiah kepada Amir. Ibnu Hisham berkata, itulah dimaksudkan Al-Kumaid bin Zaid dalam untaian syairnya. Hashim Murrah yang menghancurkan para raja tanpa dosa padanya dan para pendosa. Bait syair di atas adalah bagian syair-syairnya. Ucapan Amir pada hari Al-Haba'ah bukan berasal dari Abu Ubaidah. Ibnu Ishaq berkata, Bani Murrah bin Auf demikian terkenal di kalangan Bani Ghatafan dan Qais. Mereka menasabkan garis keturunannya pada Bani Murrah, dan di tengah mereka ini ada Basal. Tentang Basal, dalam pandangan mereka, Basal adalah 8 bulan yang diharamkan kepada mereka dalam setahun di antara orang-orang Arab. Orang-orang Arab mengetahui bahwa mereka mempunyai Basal tersebut. Mereka tidak mengingkarinya, tidak pula menentangnya. Selama 8 bulan tersebut, mereka bebas pergi ke wilayah-wilayah Arab manapun tanpa ada perasaan takut terhadap sesuatu apapun. Zuhair bin Abu Sulma, nama aslinya adalah Bani Murrah, berkata, Zuhair adalah salah seorang dari Bani Muzaimah bin Ud bin Tabiqah bin Ilyas bin Mudhar. Ada yang mengatakan Zuhair adalah anak Abu Sulma dari Ghatafan. Ada juga yang mengatakan dia adalah sekutu orang-orang Ghatafan. Pikirkanlah mereka, bukan Al-Marurat di mana mereka tinggal. Jika mereka pasti berada di Nakhl, negeri di mana aku pernah akrab dengan mereka. Jika tidak pada keduanya, maka mereka akan bebas di Basal. Ia berkata, mereka berjalan di tanah haram mereka. Ibnu Hisham berkata, 2 bait di atas adalah syair miliknya. Ibnu Hisham berkata, Asya Bani Qais juga berkata, apakah tetamu wanita kalian diharamkan atas kami, sedangkan wanita-wanita kami dan suaminya halal bagi kalian? Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah bagian syair-syair Asya. Ibnu Ishaq berkata, Ka'ab bin Lu'ay memiliki 3 anak, yaitu Murrah, Ka'ab, Adi bin Ka'ab, dan Husais bin Ka'ab. Ibu mereka bernama Wahsyiyah binti Syaiban bin Muharrib bin Fihr bin Malik bin Nadhar. Murrah bin Ka'ab memiliki 3 anak, yaitu Kilab bin Murrah, Taim bin Murrah, dan Yaqoza bin Murrah. Adapun ibu Kilab adalah Hindun binti Surair bin Sa'labah bin Al-Haris bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah. Ibu Yaqoza adalah Al-Bariyah, wanita asal Barik dari Al-Asad dari Yaman. Ada yang menyebutkan dia adalah Ummu Taim juga.
Sedangkan yang lain mengatakan Taim adalah anak Hindun binti Surair ibu Kilab. Ibnu Hisham berkata, Barik adalah keturunan Adi bin Harithah bin Amr bin Amir bin Harithah bin Umru al-Qais bin Sa'labah bin Mazin dan bin al-Asad bin al-Ghawth. Mereka berdiam di Shanu'ah. Al-Kumaid bin Zaid berkata, Azab Shanu'ah keluar menyerang kami dengan domba tak bertanduk yang mereka sangka bertanduk. Tak pernah kami ucapkan pada Barik, kalian telah berbuat salah. Tidak pula kami ucapkan padanya, berilah kami kepuasan. Ibnu Hisham berkata, bait syair di atas adalah sebagian dari syair-syair Al-Kumaid bin Zaid. Mereka dinamakan Barik karena berjalan mencari kilat. Ibnu Ishaq berkata, Kilab bin Murrah memiliki 2 anak, yaitu Qusay bin Kilab, Zuhrah bin Kilab. Ibu mereka berdua adalah Fatimah binti Sa'ad bin Sayyal, salah seorang dari Bani Al-Jadarah dari Ju'thumah Al-Azdi yang berasal dari Yaman, sekutu Bani Ad-Dail bin Bakr bin Abdulmanat bin Kinanah. Ibnu Hisham berkata, ada yang menyebutkan Ju'thumah Al-Azdi dan Ju'thumah Al-Azdi, ia adalah Ju'thumah bin Yashkur bin Mubashir bin Sa'ab bin Zuhman bin Nasr bin Zahran bin Al-Haris bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nasr bin Al-Asad bin Al-Ghaus. Ada pula yang menyebutkan bahwa Al-Ju'thumah adalah anak Yashkur bin Mubashir bin Sa'ab bin Nasr bin Zahran bin Al-Asad bin Al-Ghaus. Dinamakan Al-Jadarah karena Amir bin Amr bin Ju'thumah nikah dengan putri Al-Harith bin Mudhaf Al-Jurhumi. Saat orang-orang Jurhum menjadi penguasa Ka'bah, Amir membangun dinding untuk Ka'bah. Karena itulah Amir dinamakan Al-Jadir, pembuat tembok. Dan anak cucunya dinamakan Al-Jadarah. Ibnu Ishaq berkata, salah seorang penyair berkata tentang Sa'ad bin Sayyal, tak pernah kami lihat di antara banyak manusia dari yang kami tahu laksana Sa'ad bin Sayyad, penunggang kuda nan kuat, menerobos kesulitan bila berpapasan dengan musuh. Ia turun untuk bertempur, seorang penunggang kuda yang membuntuti kuda, laksana seekor burung elang memburu ayam jantan. Ibnu Hisham berkata, ucapan Sa'ad bin Sayyal sebagaimana seekor burung elang memburu ayam hutan berasal dari ucapan seorang pakar pesyair. Ibnu Hisham berkata, Nu'man bin Kilab adalah ibu dari As'ad dan Su'aid anak Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibu Nu'man bernama Fatimah binti Sa'ad bin Sayyal. Ibnu Ishaq berkata, Qusay bin Kilab memiliki 4 anak laki-laki, 2 perempuan. Keempat anak lakinya adalah Abdul Manaf bin Qusay, Abduddar bin Qusay, Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Qusay bin Qusay. Sedangkan 2 anak perempuannya adalah Tahmur binti Qusay dan Barrah binti Qusay. Ibu mereka adalah Hubayya binti Khulail bin Habasyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Ibnu Hisham berkata, ada yang menyebutkan Hubsyiyah bin Salul. Ibnu Ishaq berkata, Abdul Manaf yang bernama Al-Muhirah bin Qusay mempunyai 4 anak laki-laki, yaitu Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Syam bin Abdul Manaf, Al-Muttalib bin Abdul Manaf, dan Abdul Manaf. Ibu mereka adalah Atikah binti Burah bin Hilal bin Farij bin Thaqwan bin Tha'labah bin Buh'ah bin Sulaim bin Mansur bin Ikrimah. Anaknya yang lain bernama Naufal bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Waqidah binti Amr
Maziniyah. Mazin adalah anak Mansur bin Ikrimah. Ibnu Hisham berkata, dengan uraian nasab seperti disebutkan di atas, mereka berbeda nasab dengan Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab bin Nusaib bin Malik bin Al-Haris bin Mazin bin Mansur bin Ikrimah. Ibnu Hisham berkata, Abu Amr, Tumadir, Kilabah, Hayyah, Raitah, Ummul Aktham, dan Ummu Sufyan adalah anak-anak dari Abdul Manaf. Adapun ibu Amr adalah Raitah, adalah wanita dari Saqif. Ibu anak-anak wanitanya adalah Atika binti Murrah bin Hilal, Ummu Hashim bin Abdul Manaf. Ibu Atika adalah Sofia binti Hauzah binti Amr bin Salul bin So'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Ibu Sofia adalah putri Aizullah bin Sa'ad Al-Ashirah bin Madhij. Ibnu Hisham berkata, Hashim bin Abdul Manaf memiliki 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Anak laki-lakinya adalah Abdul Muttalib bin Hashim, Asad bin Hashim, Abu Sofi bin Hashim, dan Nadlah bin Hashim. Sedangkan anak wanitanya adalah Ashifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Hayyah. Ibu Abdul Muttalib dan Ruqayyah adalah Salma binti Amr bin Zaid bin Lahid bin Haram bin Khidasi bin Amir bin Uhum bin Adi bin An-Najjar. Nama An-Najjar adalah Taimullah bin Sa'labah bin Amr bin Al-Khazraj bin Harithah bin Sa'labah bin Amr bin Amir. Ibu Salma adalah Amirah binti Sakhr bin Al-Harith. Ibu Amirah adalah Salma binti Abul Ashhal An-Najariyah. Ibu Asad adalah Qaila binti Amir bin Malik Al-Khuzai. Ibu Abu Sayfi dan Hayyah adalah Hindun binti Amr bin Sa'labah Al-Khazrajiyah. Ibu Nahdah adalah Ashifa, adalah seorang wanita berasal dari Qudha'ah. Ibu Khalidah dan Dhaifah adalah Waqidah binti Abu Adi At-Maziniyah. Walhamdulillah.